Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Kita bersyukur Allah masih memberikan kesempatan, kekuatan, kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan sampai hari yang ke-11 pada hari ini. Semoga seluruh amal ibadah yang kita kerjakan selama Ramadan mulai dari tanggal 1 sampai hari ini semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa menyelesaikan tugas Ramadan 1 bulan penuh hingga selesai. Jemaah rahimakumullah, Ramadan ini hadir dalam rangka peningkatan kualitas diri kita semua. Kalau kita sikapi Ramadan ini dengan benar, dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan terjadi peningkatan kualitas. Baik iman, takwa, akhlak, sikap, perilaku, karakter kita, hati kita, semua akan meningkat semakin baik, bertambah baik. Kalau seandainya Ramadan ini kita sikapi dengan benar. Karena Ramadan itu mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang sangat banyak sekali di dalamnya. Ada beberapa nilai kita ambil. Yang pertama, misalnya Ramadan ini mengajarkan kita semua agar punya kemampuan untuk mengendalikan diri. Self control. Mengendalikan, mengontrol diri kita. Yang biasanya kita penyarikan di Ramadan ini ampih menyarik. Yang biasa mudah tersinggung di Ramadan kita tahan.
Kita bisa mengendalikan perasaan kita. Yang paling bahaya itu adalah penyakit merasa-merasa. Maka Ramadan ini salah satu bagian dari kontrol dari itu adalah kita mampu mengendalikan emotional control kita. Emosi itu perasaan. Merasa pintar itu perasaan kan. Merasa baik, merasa hebat, merasa terhormat, merasa terpandang. Ini namanya perasaan. Di Ramadan rasa seperti itu tidak ada. Harus dapat dikendalikan, ditahan, dikekang. Rasa lapar itu kan ada. Tapi di Ramadan ini bisa kita tahan, walaupun dalam keadaan lapar kita tidak makan. Karena Allah beri kepada kita satu kemampuan untuk menahan, mengekang, mengendalikan diri. Namanya shaum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atasmu untuk as-siyam. Ada yang menyebutnya as-siyam, ada yang menyebutnya shaum yang diartikan dengan puasa dalam bahasa Indonesia. Padahal mana shaum itu luas, bukan cuma sekedar berpuasa. Kalau puasa sekedar menahan makan minum. Tapi yang namanya shaum, yang namanya siyam itu mengekang, mengendalikan diri kita dari hal-hal yang bisa merusak nilai. Tadi lu katakan misalnya rasa marah, rasa benci, rasa dengki, iri hati. Itu tidak boleh ada di Ramadan. Hati kita ini betul-betul lapang, hati kita betul-betul bersih. Hati perlu dibersihkan dengan Ramadan ini. Kenapa? Allah ingin memberikan petunjuknya kepada orang beriman. Dan petunjuk Allah itu akan dapat diterima oleh orang-orang yang hatinya dalam keadaan bersih. Oleh orang-orang yang mampu mengendalikan dirinya dari pengaruh-pengaruh dunia ini. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Makanya di Ramadan ini walitukabbirullah. Yang mau dibesarkan, yang diagungkan adalah Allah. Maka selain Allah, kecil semua. Di Ramadan ini selain Allah itu kecil semua. Kita membesarkan Allah. Kita betul-betul di Ramadan yang kita utamakan, yang kita pentingkan adalah urusan kita kepada Allah. Bukan urusan-urusan yang lainnya. Diminta oleh Allah Ramadan ini kita dapat mengekang, menahan, mengendalikan diri. Kalau itu terjadi, hati kita bersih. Dengan bersihnya hati, masuk petunjuk Allah ke dalam hati kita. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah. Kami beri petunjuk kata Allah, qalbah, ke dalam hatinya. Jadi petunjuk Allah itu masuk dalam hati orang yang bersih tadi. Orang yang mampu mengekang, menahan, mengendalikan diri dari syahwat dunia ini. Di Ramadan ini macam-macam sikap orang. Ada orang menyikapi Ramadan ini kesempatan untuk mencari dunia juga. Semakin banyak orang, semakin sibuk orang mencari dunia di bulan Ramadan ini. Buktinya apa? Lihat sepanjang jalan tuh berjualan seberatan orang. Bolehlah, boleh-boleh aja. Cuman itu bergantung nilai diri masing-masing. Orang kebanyakan seperti itu. Tapi ada sedikit orang yang menjadikan Ramadan kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk meningkatkan iman takwa kepada Allah. Tadi kita jarang baca Quran. Ramadan semakin kuat baca Qurannya. Nah, itu namanya orang yang meningkatkan kualitas. Barangkali tadi kita tahajud 2 rakaat aja. Ramadan ini sudah witir, tarawih, witir, sampai ke rumah tengah malam bangun lagi tahajud 8 rakaat. Meningkat kualitas kita itu. Itu namanya kemampuan self control. Itu yang pertama yang Allah ingin ajarkan lewat Ramadan ini, supaya orang beriman punya kemampuan untuk menahan, mengekang, mengendalikan diri. Walaupun dunia kita perlukan, di Ramadan itu tahan dulu sebentar. Berataan kita ini perlu dunia nih. Ulun juga perlu juga bang. Duit perlu juga untuk buka puasa segala macam. Tapi kita tahan, kita kekang, kita kendalikan. Jangan sama Ramadan ini dengan bulan-bulan yang lainnya. Kalau 11 bulan sudah sibuk cari dunia, coba Ramadan khususkan waktunya untuk Allah. Itu sebabnya Ramadan disebut dengan syahrullah, bulan Allah. Supaya di Ramadan ini dapat dikhususkan orang beriman untuk dia berhubungan dengan Allah saja. Nah, ini tidak mudah. Makanya nanti di 10 hari terakhir ada i'tikaf. Disuruh kita i'tikaf yang artinya pengasingan. Suruh kita mengasingkan diri dari dunia, masuk dalam masjid, beriktikaf sana. Untuk taqarrub, dekat kepada Allah. Allah pengennya di Ramadan dekat dengan Allah kita semua. Allah turun di langit yang terdekat. Tinggal kitanya mau kita dekat lawan Allah. Kalau Allah sudah pasti mau dekat dengan kita, tinggal kitanya aja lagi. Ini nilai yang pertama. Nilai yang kedua yang ingin Allah ajarkan lewat
Saum Ramadan ini yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 adalah semangat mawaddah fil qurbah, yaitu semangat kasih sayang dalam kekeluargaan. Kasih sayang yang dimaksud adalah kasih sayang dalam ketakwaan. Tadi 11 bulan biasanya kita sama keluarga pergi ke mall. Begitu Ramadan perginya ke masjid. Sama anak bini ke masjid, sholat isya berjamaah, tarawih berjamaah. Beda. Suasananya tuh harusnya berbeda. Kalau tadi berkeluarga berkasih sayang, misalnya jalan-jalan ke mall. Datang Ramadan kada. Ke masjid sama-sama keluarga. Lawan anak bini ke masjid, sholat berjamaah. Kasih sayang dalam kekeluargaan. Ini merupakan permintaan Allah dan Rasulnya. Maka kita disunnahkan Ramadan ini kalau punya rezeki bukakan orang berpuasa sebagai bentuk kasih sayang. Implementasi dari kasih sayang itu minimal memberi orang makan. Beri orang makan di bulan Ramadan ini. Bukakan orang puasa walau hanya dengan sebiji kurma kata Rasulullah. Itu apa? Supaya tersambung kasih sayang. Bukan soal memberi makan, apa artinya sebiji kurma. Kalau kau tidak punya kata Rasulullah makan apa-apa, walaupun hanya sebiji kurma beri. Walau hanya dengan segelas air minum, beri orang untuk buka puasa. Bukan soal makannya, tapi terjalinnya hubungan kepedulian, sikap saling berkasih sayang dalam kekeluargaan. Itu yang ingin Allah dapatkan, ajarkan lewat Ramadan. Maka harusnya orang beriman Ramadan ini kita semakin sayang lawan keluarga. Suami itu lawan bini tambah sayang, bulan puasa nih. Witan lawan anak tambah sayang. Lawan jamaah tambah sayang. Lawan tetangga kita tambah peduli. Muncul sifat kepedulian, kasih sayang dalam kekeluargaan. Mau berkorban, tanda orang dekat mau berkorban, itu namanya keluarga. Kata-kata kurba itu, qorib itu artinya keluarga, artinya dekat, artinya juga pengorbanan. Yang namanya keluarga tuh kalau dekat. Dekat, ada kedekatan karena Allah, itu keluarga namanya. Tandanya orang dekat, qorib, mau berkorban. Mas bahasa Indonesia namanya teman qorib. Nah, sahabat qarib itu dari bahasa Quran, teman akrab. Dia kata-kata akrab, qarib tadi. Fa inni qarib, aku dekat kata Allah. Maka kita buat Ramadan ini terjadi jalinan hubungan yang semakin harmonis antar manusia. Itu yang Allah inginkan. Antar orang beriman terutama dalam keluarga terjalin hubungan yang harmonis, semakin indah, semakin saling berkasih sayang, menebarkan rahmat, menebarkan kasih sayang. Itu yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Dzalika alladzi yubashshirullahu 'ibadahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Qul la as'alukum 'alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah. Wa man yaqtarib hasanatan najid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Surah Asy-Syura 42 ayat 23. Itulah yang Allah ingin menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan beramal kebaikan. Jadi Ramadan ini Allah menggembirakan orang beriman dan beramal kebaikan. Makanya kita datang Ramadan gembira kita. Menyambut Ramadan, menjalankan Ramadan dengan sukacita, gembira melaksanakan Ramadan ini. Tidak ada beban orang beriman. Senang luar biasa, bahagia luar biasa. Karena Allah menggembirakan hati-hati orang yang punya iman dan mengerjakan amal kebaikan. Qul la as'alukum 'alaihi ajra. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu. Qul la alim ajra. Aku tidak minta apapun atas imbalan seruan yang telah kuberikan. Allah dan Rasulnya tidak minta imbalan apapun kepada kita. Qul la as'alukum 'alaihi ajra. Katakan aku tidak minta imbalan apapun. Rasulullah sudah berjuang jiwa raga untuk kita semua, tidak minta imbalan apapun. Allah telah memberikan segala macam nikmatnya kepada kita, tidak minta imbalan apapun illa kecuali cuma satu aja yang diminta oleh Allah dan Rasulnya. Al-mawaddata fil qurbah. Kasih sayang dalam kekeluargaan, kasih sayang dalam pengorbanan. Itu aja yang diminta Allah. Jadi kita ini kalau mohon maaf, kalau sholat rajin, baca Quran rajin di Ramadan nih, lawan orang itu bermusuhan aja. Lawan orang itu benci aja. Lawan orang itu kada suka aja. Itu dipertanyakan nilai saum kita tadi itu. Kok tidak menghadirkan rasa kasih sayang? Apalagi sesama orang beriman. Kalau tidak hadir rasa kasih sayang, itu dipertanyakan. Kenapa tidak kita temukan nilai itu di Ramadan?
Padahal yang Allah minta, tumbuhkan semangat kasih sayang lewat Ramadan. Dilatih saling berbagi. Makanya Rasul dikatakan dalam hadis, kalau datang bulan Ramadan, tangan Rasulullah lebih cepat dari angin lagi. Lebih cepat berbagi. Menebarkan kasih sayang lewat berbagi, lewat memberi. Itu tanda turun rahmat Allah buat orang yang Ramadan itu, dalam dirinya juga menebar sifat kasih sayang. Tanda Allah itu merahmati seseorang, Allah mengasihi seseorang, orang itu juga punya sifat kasih sayang terhadap orang lain. Wabil khusus terhadap saudaranya yang sama-sama beriman. Ada dana berhualnya di Ramadan nih. Ada dana berkelahi, kalau ada anak je berkelahi, maaf aku lagi puasa. Kada mau kita meladeni. Karena kita sudah ada sifat sayang dalam hati. Ini nilai yang kedua yang ingin Allah ajarkan lewat Ramadan. Tumbuhkan semangat kasih sayang dalam kekeluargaan. Jangan ada rasa gak suka lagi sama orang lain tuh. Senang aja kita. Amu kita tahu itu orang beriman, rajin sholat juga, mengaji juga, ke masjid juga, sholat juga, saudara kita. Fa in tabu wa aqamus shalah fa ikhwanukum fid din. Apabila mereka bertobat, wa aqamus shalah wa atuz zakah, mereka tobat, mereka sholat, mereka berzakat, fa ikhwanukum fid din, mereka saudaramu seagama. Saudara berarti itu ada boleh bermusuh-musuhan. Jangan sampai di Ramadan ini ada sikap permusuhan. Jangan sampai. Kita berkalah aja sudah. Yang punya akal sehat berkalah aja. Amun ada orang hendak membawa berkelahi, jangan makun. Berkalah. Tebarkan kasih sayang. Yang ada menebarkan kasih sayang, menebarkan rahmat, bukan saling bermusuh-musuhan. Ini nilai yang kedua. Nilai yang ketiga yang ingin Allah ajarkan lewat Ramadan ini adalah komitmen terhadap waktu. Jadi orang beriman diajarkan untuk dia komitmen dengan waktu. Kalau sudah waktu imsak masuk azan, berhenti kita makan. Kita tahan, tidak akan mau makan sampai kita masuk maghrib. Baru kita mau makan. Dan kalau sudah masuk maghrib, harus makan, wajib makan. Itu namanya komitmen dengan waktu yang Allah tetapkan. Memperhatikan betul waktu yang diberikan itu betul-betul kita perhatikan. Sholat 5 waktunya kita jaga. Lihat di Ramadan. Sholat tarawihnya kita jaga. Qiyamul lailnya kita jaga. Baca Qur'annya kita jaga. Komitmen dengan waktu. Orang itu kalau mau sukses harus komitmen. Harus kepedulian terhadap waktu itu harus ada. Perhatikan waktu dengan benar. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi waktu sungguh manusia ini rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang beriman yang beramal soleh. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Waktu itu jangan disia-siakan Ramadan. Berharga sekali. Jangankan hitungan hari, hitungan menit berharga. Jangan kehilangan 1 menit tanpa zikrullah. Ingat terus dengan Allah. Jangan ada waktu yang kelewat kita. Sekarang kita mengaji, pulang ke rumah, ambil Quran lagi. Selesai jam 9 bangun, doa lagi. Selesai ambil baca buku. Wah, dilakukan. Mengisi waktu dengan kebaikan. Ini luar biasa nih. Ramadan ini kalau orang betul-betul belajar, Masya Allah, kualitas dirinya akan meningkat. Meningkat tajam. Luar biasa. Makanya ulun dan anak-anak di sekolah itu, kalau sekolah lain Ramadan datang libur semua. Rata-rata kalau sekolah itu bulan Ramadan ini datang liburan sekolah. Waduh ulun kada. Justru semakin Ramadan ini semakin semangat belajar. Khusus menghafal Quran. Sebulan penuh anak-anak nginap sekolah. Sebulanan penuh itu yang anak SMP SMA itu kada boleh-bolehkan. 10 hari terakhir berangkat etika. Ini Ramadan ini bulan luar biasa nih. Institusi ilahi yang sangat luar biasa, optimal, dimanfaatkan dengan baik, waktunya digunakan dengan sungguh-sungguh, akan terjadi peningkatan kualitas diri kita yang sangat hebat, sangat luar biasa. Yang mau lancar mengaji, ini waktunya. Yang mau menghafal Quran, Ramadan waktunya. Yang mau memperbaiki diri, Ramadan waktunya. Kalaulah Ramadan ini pun tidak bisa mengubah kita semakin baik, dengan cara apa lagi? Ramadan 1 bulan ini menentukan perjalanan 11 bulan ke depan. Ditentukan Ramadan ini, bapak-bapak, kawan-kawan sekalian. Ditentukan. Bagaimana langkah perjalanan kita sebulan ke depan ini. Ditentukan lewat Ramadan ini.
Kalau Ramadan ini kita sikapi dengan baik, dengan benar, insya Allah turun rahmat, turun maghfirah, turun hidayah Allah, maka kita akan menjalani kehidupan yang baik 11 bulan berikutnya. Tetapi kalau kita melalaikan Ramadan ini, sia-sia. Oleh sebab itu komitmen terhadap waktu. Komitmen terhadap waktu. Tetapkan waktu-waktu kita ada untuk berbuat baik. Tetapkan jam sekian mengaji 1 juz, jam sekian lagi. Buat waktu kita tuh penuh dengan nilai-nilai kebaikan. Komitmen terhadap waktu. Itu yang ketiga. Nilai yang keempat adalah nilai jihad. Nilai perjuangan. Nilai kesungguh-sungguhan. Di Ramadan ini Allah ajarkan ini nilai jihad nih. Masya Allah. Peristiwa perang Uhud terjadi di bulan Ramadan. Lihat pelajaran dari Rasulullah dan para sahabatnya. Perang besar pertama kali, perang yang menentukan, sampai Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya kami kalah, niscaya tidak ada lagi Islam di atas muka bumi ini. Itu doa Rasulullah kepada Allah, ya Allah, menangkan kami di Ramadan ini, menangkan kami dalam pertempuran ini. Kalau kami kalah, niscaya tidak ada Islam di muka bumi ini. Pertama kali perang, dan Allah memberikan kemenangan yang gemilang kepada Rasul dan para umat Islam saat itu, dan itu terjadi peristiwanya di bulan Ramadan. Rasulullah di Ramadan berperang. Nah, kalau kita umat Islam ini kadang-kadang bulan Ramadan banyak malas, guring aja, lemas badan. Karena perut lapar tadi, lemas awak, guring aja. Ini cara berpikir yang keliru. Kalau kita benar, Ramadan datang bukan malah lemas, tambah semangat berlipat-lipat. Kekuatan itu bukan keluar dari dorongan perut kita. Mungkin energi selama ini kan energinya perut. Ketika ada kenyang, energi kuat. Sekarang energinya dari iman. Energinya bukan dorongan perut lagi, tapi dorongan iman kita kepada Allah. Walaupun perut ditahan, tidak makan, lapar, tapi karena dorongan iman yang kuat, itu membuat orang semangat berjuang di jalan Allah. Walladzina jahadu fina lanahdinahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah, lanahdinahum subulana, kami tunjukkan baginya jalan-jalan kami. Allah tunjukkan. Yang mau lancar mengaji, ini sempatnya bulan Ramadan. Yang mau menghafal Quran, ini dia bulannya. Bersungguh-sungguh. Gunakan Ramadan dengan optimal, dengan maksimal, berjuang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Karena Ramadan bulan perjuangan. Jangan sampai kita kalah perang. Jangan sampai kalah perang. Kan lagi berperang nih. Lagi berperang Ramadan. Jangan kalah perang. Jangan malas. Jangan lemas. Jangan loyo. Jangan lesu. Semangat. Kobarkan semangat perjuangan. Dalam diri kita masing-masing. Kobarkan semangat perjuangan untuk meraih kemenangan. Insya Allah. Kalau kita punya dorongan iman. Allah yang memberikan kemenangan. Tuntung kita Ramadan sampai selesai. Allah berikan kemenangan. Bagi orang-orang yang betul-betul mau berjuang di Ramadan ini. Ramadan bulan perjuangan. Ramadan bulan pengorbanan. Lihat ini Masya Allah. Gitu. Nilainya banyak sekali. Banyak kali. Ini nilai yang berapa nih? Yang keempat ya. Pertama, kontrol diri. Mengendalikan diri. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, komitmen terhadap waktu. Yang keempat, jihad bulan perjuangan. Kalau lemas, kalau malas, salah kita menyikapi Ramadan. Salah kita. Kalau banyak bergorengan aja, salah kita. Justru banyak kita berkarya di Ramadan ini. Semakin datang Ramadan, karya kita semakin terlihat, semakin besar. Makin luas. Efektivitas semakin meningkat. Produktivitas semakin meningkat. Kerja semangat. Kerja itu tambah semangat di Ramadan. Bukan tambah lemas. Karena Ramadan bulan perjuangan. Sikapi Ramadan bulan perjuangan. Rasulullah sudah membuktikan dalam keadaan saum, lapar, berperang, menghadapi musyrik. 300 orang menghadapi 1000 orang, menang umat Islam. Karena apa? Karena iman tadi. Karena kalau sudah iman itu tertancap kuat dalam hati kita, turun pertolongan Allah itu. Turun pertolongan Allah. Yang tidak mungkin dalam mata manusia, mungkin dalam pandangan Allah. Kun fayakun. Allah berkehendak jadi maka jadi. Menang Rasulullah menghadapi orang musyrik itu dalam keadaan berpuasa. Itu yang hebatnya, dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini pelajarannya. Tumbuhkan semangat juang kita di bulan Ramadan. Ayo bangkitkan semangat juang kita.
Dekatkan diri kita dengan Allah. Itu nilai-nilai yang Ramadan. Nilai yang kelima. Yang keenam adalah nilainya mengerjakan sesuatu itu harus sampai tuntas. Jadi Ramadan itu mengajak kepada kita kalau menggawe sesuatu jangan kada tuntung. Kerjakan sesuatu sampai tuntas. Itu nilainya tuh. Dari hari pertama tuntung sampai habis. Ada orang kada tuntung. Hari pertama puasa, tengah-tengah puasa, terakhir puasa. Sebulan katanya. 3 hari aja puasanya. Awal, tengah, akhir. Ada lagi 2 hari aja. Wal awalu wal akhiru. Awal, akhir. Ada aja model itu. Ini kada menuntung gawian. Ramadan itu mengajarkan kita kerjakan sesuatu sampai tuntas. Yang punya target khatam 30 juz, tuntas sampai tuntas 30 juz. Hatamkan, perjuangan. Di situlah kita berjuangnya. Bagaimana caranya menuntungkan bacaan Quran tadi sampai selesai 30 juz. Yang punya target 1 kali, yang punya target 2 kali, yang punya target 3 kali, buat menuntung gawean itu sampai tuntas. Ramadan itu mengajarkan kita mengerjakan sesuatu sampai tuntas, sampai selesai. Sampai selesai itu sampai kapan tuh? Sampai kita mati, Pak. Sampai tuntung tuh sampai mati. Yang namanya berjuang di jalan Allah ini tidak pernah mengenal kata-kata istirahat, berjuang terus sampai mati. Tidak ada kata-kata berhenti, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Walau banyak tantangan, walau banyak rintangan, walau banyak hambatan, jalan terus. Selama kita bersama Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku ada dimanapun engkau berada. Selama kita bersama Allah, Allah akan menurunkan pertolongannya. Wasta'inu bis sabri was salat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar, salat. Sabar dalam kehidupan, banyak memang masalah yang kita hadapi, banyak ujian. Sabar, salat, Allah turunkan pertolongannya. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan menolong dirinya dan menguatkan kedudukannya di muka bumi. Itu janji Allah. Yang menolong agama Allah, Allah tolong dirinya. Nah, jangan kada tuntas. Jadi kalau kita saum Ramadan, jangan kada tuntas, tuntaskan. Kalau ada pekerjaan apapun yang kita kerjakan, jangan setengah jalan ampe sudah, tuntaskan. Tuntaskan, selesaikan sampai kita dijemput Allah. Kada boleh mengaji itu habis Ramadan ampe mengaji. Itu kada menuntung ngarannya. Di Ramadan khatam 3 kali, bagus. Imbah Ramadan ampe mengaji. Nah, ini kada menuntung, gawin kadanya. Ada tuntas ini. Yang namanya tuntas salah satu sampai kita dijemput Allah baru berhenti mengaji. Dalam kubur udah selesai sudah, mati sudah. Masih hidup kita, masih bernapas, harus tuntus, terus belajar, terus berjuang, terus mengaji, terus sholat, terus berbuat kebaikan. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Berjuang terus kita di jalan Allah. Ini Ramadan ini mengajarkan nilai untuk mengerjakan sesuatu sampai tuntas. Jangan tidak tuntas. Kerjakan sesuatu sampai tuntas. Banyak sekali. Yang pertama, mengendalikan diri. Yang kedua, berkasih sayang dalam kekeluargaan. Yang ketiga, komitmen terhadap waktu. Yang keempat, jihad perjuangan yang sungguh-sungguh. Yang kelima, apa tadi? Barusan dia. Apa tadi yang kelima apa tadi Pak Surah? Hah? Yang kelima tadi begini kelima ya. Self control, kontrol diri. Yang kedua menebarkan kasih sayang dalam kekeluargaan. Yang ketiga komitmen dengan waktu. Yang keempat jihad, ya. Yang kelima tadi apa namanya? Tuntas. Yang keenam nilai. Yang keenam nih yang ingin Allah ajarkan agar kita nih value thinking, berpikir terhadap nilai. Makan itu baik. Makan itu baik kalau apalagi kalau kita yang makan halalan thayyibah. Baik makan itu. Tetapi walaupun dia baik, di Ramadan ini harus kita tahan. Makan kan bagus makan kan. Kada salah kita makan untuk menyehatkan badan, menguatkan badan. Tetapi walaupun dia enak, nyaman, ditahan, dikendalikan di Ramadan. Berhubungan suami istri itu bagus, dapat pahala itu. Banyak pahalanya.
Sama dengan memenuhi Yahudi ya. Banyak pahalanya. Tetapi walaupun dia baik, di Ramadan ditahan, dikekang, dikendalikan. Padahal dia baik, padahal dia boleh. Kenapa? Kita disuruh berpikir nilai. Walaupun dia baik, namun kalau kurang memberikan keuntungan, kita harus dapat menahan, mengekang, mengendalikan. Tahan, kendalikan nilai itu. Kita berpikirnya nilai, bukan berpikir soal nyaman atau tidak nyaman. Makan misalnya habis kita buka puasa, di depan kita nih ada daging nyaman banar. Tapi kita tahu seorang penyakit ada kolesterol. Walaupun daging nyaman, jangan dimakan. Kalau kita berpikir soal nyaman, kita makan. Tapi kalau kita berpikir nilai, ini kalau aku makan daging ini naik kolesterol nih, kita tahan diri kita. Nah, itu namanya orang yang berpikir nilai. Berpikir nilai itu artinya berpikir tentang kebergunaan, berpikir tentang kemanfaatan. Jadi kalau kita di Ramadan ini, kita perlu bertanya, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, ini punya nilai atau tidak? Artinya berguna tidak, bermanfaat atau tidak? Kalau tidak berguna, tidak bermanfaat, sebaiknya jangan kita lakukan. Sebaiknya jangan kita ucapkan. Kul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik, kalau tidak diam. Ada kata Rasulullah, nanti orang-orang yang berpuasa itu cuma dapat haus dan lapar aja. Kenapa? Dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, tapi banyak melakukan hal-hal yang sia-sia. Masih juga memandiri orang. Nah, buka medsos, tetap juga menonton yang macam-macam. Padahal lagi berpuasa nih. Lagi berpuasa, waktunya masih tetap banyak dia dapat handphone daripada depan Quran. Ini namanya kurang memberikan nilai, kurang kemanfaatannya. Ramadan itu mengajarkan manusia, orang beriman khususnya, supaya berpikir terhadap nilai. Amun kita menggawe sesuatu, pikir dulu, ini ada gunanya atau kada yuk? Ini ada manfaatnya atau kada? Kalau kita duduk-duduk malam-malam bulan Ramadan, nongkrong-nongkrong, bepandiran berjam-jam, ketawa-ketawa, kita tanya dalam hati kita, ini ada gunanya, ada manfaatnya atau kada? Ini kira-kira menambah iman atau kada ini? Kalau kira-kira apa yang kita gawe itu di dalamnya banyak kesia-siaan, tinggalkan. Di Ramadan jangan berbuat sesuatu yang sia-sia. Jangan sia-sia. Tadi termasuk tidur. Tidur termasuk perbuatan yang sia-sia. Boleh tidur, jangan lawas-lawas. Nah, habis subuh nih guring. Karena menjelang zuhur guring pulang. Habis zuhur guring pulang. Sebelum asar guring lagi. Habis asar menjelang maghrib tuh guring pulang. Nah, banyak guring. Ini kan ada nilainya. Ini yang kata Rasul, orang puasa cuma dapat lapar aja. Orang bawaannya guring terus. Bawaannya guring terus. Tidak bernilai. Ramadan ini lakukan sesuatu yang punya nilai. Artinya punya nilai itu punya kebergunaan, punya kemanfaatan. Ini nilai-nilai yang terdapat di dalam bulan Ramadan tadi. Kita disuruh untuk mengontrol, mengendalikan diri, tebarkan semangat mawaddah fil qurba, kasih sayang dan kekeluargaan, komitmen dengan waktu, bulan jihad, bulan perjuangan, kemudian kerjakan sesuatu sampai tuntas. Yang keenam, berpikirlah terhadap nilai. Maksudnya itu lakukan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat. Khairun nas anfa'ahum linnas. Nilai yang terakhir supaya pas 7 kalau fi sittati ayyam 7. Nah, 7 langit, 7 lapis, 7. Jadi 7 lengkal segala. Yang ketujuh adalah nilai yang diajarkan Ramadan supaya manusia ingat akan hari kematiannya. Supaya manusia ini ingat akan mati. Kalau sudah kita mati, istri cantik berguna kada? Kada berguna. Kalau duit yang banyak, gunalah. Makanan mewah, lezat-lezat, ada tidak guna kalau sudah mati? Tidak ada gunanya. Demikian kita Ramadan nih. Kalau lagi berpuasa, istri yang bungas, kau kada? Tidak kau ada apa-apa. Di depan kita ada makanan enak-enak, lezat-lezat, bisa dimakan? Tidak bisa. Seolah-olah kata Allah begitu, nanti kalau kita mati, dunia tidak berguna. Punya segenung emas pun tidak berguna. Di akhirat ada orang yang mau menembus dirinya dengan emas sepenuh bumi, ditolak oleh Allah. Ya Allah, jangan masuk aku dalam neraka ya Allah. Ku tebus dengan emas sepenuh bumi. Tidak bisa, kata Allah. Nih, nilai Ramadan yang ketujuh nih. Supaya ingatan kita akan mati itu semakin kuat. Mati aku selamat lagi ya Allah. Kada lawas lagi hidupku nih ya Allah. Oleh karena kalau kita selalu ingat mati, lalu kita mau berbuat yang baik aja. Persiapan diri.
mempersiapkan diri untuk menghadapi hari esok. Ya ayyuhalladzina taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surah Al-Hasyr 59 ayat 18. Wahai orang beriman, hendaklah engkau mempersiapkan dirimu untuk menghadapi hari esok. Siapkan dirimu, kata Allah, untuk menghadapi hari esok. Hari esok itu kapan? Kematian kita tuh nah. Ini bisa tiba-tiba datang nih, kematiannya. Bisa tiba-tiba datang. Dulu kita punya sahabat ada di sini kajian subuh-subuh. Sekarang kan ada lagi. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pak Suryansah almarhum. Dulu sama-sama kita masih ada. Sekarang kan ada lagi. Cepatnya perjalanan hidup itu. Nah, Ramadan ini mengingatkan manusia jangan tapi terlalu beladas benar. Apa bahasa Banjarnya kalau beladas tuh? Pina anu benar lawan kehidupan dunia nih. Jangan pina lupa diri benar lawan apa akhirat itu. Haur terus urusan dunia. Datang Ramadan, ingatlah dengan urusan akhirat lagi. Nih, supaya di Ramadan ini pikiran kita terhadap kematian, pikiran kita terhadap akhirat itu muncul, keluar dengan Ramadan ini. Lalu manusia sibuk mempersiapkan dirinya untuk menghadapi hari kematian. Kalau pindah meninggal di bulan Ramadan nih. Kalau pindah dalam sehari dua hari kita akan ada lagi di muka bumi Allah ini. Maka manusia perlu melakukan persiapan. Ramadan itu mendidik manusia supaya ingatannya terhadap mati, ingat terhadap hari akhir itu keluar. Yu'minuna billah wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Ulaika humul muttaqun. Mereka itu orang yang takwa. Kalau Ramadan ini baru la'allakum tattaqun, supaya jadi orang yang bertakwa. Baru supaya. Tetapi kalau orang yang yu'minuna billah wal yaumil akhir, ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang takwa, orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Tandanya dia beriman kepada Allah dari akhir, dia persiapkan dirinya dengan baik untuk menemui Allah, untuk menemui kematian, untuk menghadapi hari akhiratnya, untuk menghadapi yaumil hisab. Dia siapkan dirinya dengan baik dengan melakukan ibadah, amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Nah, mudah-mudahan 7 nilai ini dapat kita praktekkan, dapat kita ambil, dapat kita raih dengan Ramadan yang kita jalankan. Ini bisa disampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.